Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi Julianta, kelas 7B42 dengan NIM 2224001009. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu teknik penyerangan cyber security yang cukup berbahaya namun sering diremehkan dalam keamanan aplikasi web, yaitu cross-site request forgery atau biasa disebut CSRF. Serangan ini tidak menyerang sistem dari luar secara langsung, melainkan memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan oleh sistem kepada pengguna yang sah. Dalam sesi kali ini kita akan mempelajari apa itu CSRF, bagaimana cara kerjanya, contoh kasus yang sering terjadi, langkah-langkah pencegahannya efektif, serta kesimpulan agar kita semua lebih waspada ketika mengembangkan maupun menggunakan aplikasi berbasis web. CSRF adalah serangan yang sangat menarik karena ia tidak bekerja seperti mencuri data langsung, tapi memanfaatkan status login pengguna. Bayangkan, ketika kita sedang login ke akun bank atau media sosial, browser kita menyimpan session atau cookie. Nah, penyerang bisa membuat sebuah halaman berisi permintaan tersembunyi, misalnya form atau link, yang ketika kita klik, browser akan mengirim permintaan ke situs asli menggunakan session kita yang valid. Artinya, sistem akan mengira bahwa itu aksi yang sah dari pengguna, padahal itu perintah dari penyerang. Jadi, inti serangan CSRF adalah memanfaatkan kepercayaan sistem terhadap pengguna yang sudah login. Mari kita lihat alur serangan CSRF secara sederhana. Pertama, korban login ke situs sah, misalnya situs bank. Browser menyimpan cookie yang berisi tanda bahwa user tersebut sedang login. Kemudian, korban tanpa sadar membuka situs lain, mungkin tautan di email atau media sosial, yang ternyata buatan penyerang. Situs jahat itu berisi kode HTML atau JavaScript yang diam-diam mengirim permintaan ke situs bank, misalnya permintaan transfer uang. Browser akan otomatis mengirim cookie login milik korban ke situs bank. Jadi, sistem mengira permintaan itu benar-benar dari user. Inilah mengapa CSRF berbahaya, karena terjadi tanpa interaksi langsung dari pengguna, dan sistem tidak bisa membedakan mana permintaan asli dan mana yang palsu. Berikut contoh nyata dari serangan CSRF dalam bentuk HTML sederhana. Penyerang membuat form tersembunyi di halaman web mereka dan mengatur actionnya mengarah ke endpoint transfer milik situs bank. Field to account dan amount diisi sesuai keinginan penyerang. Ketika korban membuka halaman ini dan menekan tombol click here for free gift, browser akan mengirim permintaan ke situs bank menggunakan cookie login yang masih aktif. Akibatnya, sistem mengira ini adalah permintaan transfer yang sah dari korban. Padahal, korban hanya mengeklik tautan biasa, tidak tahu kalau sebenarnya sedang memindahkan uang ke akun penyerang. Dampak dari CSRF bisa sangat serius, tergantung pada hak akses pengguna. Jika targetnya pengguna biasa, mungkin hanya perubahan kecil, seperti update profil atau password. Tapi, jika yang menjadi korban adalah admin, maka dampaknya bisa jauh lebih parah. Misalnya penghapusan data, perubahan hak akses, atau penyalahgunaan fitur internal pada sistem finansial. CSRF bisa digunakan untuk melakukan transaksi tanpa izin, menyebabkan kerugian besar baik bagi pengguna maupun institusi. Selain kerugian langsung, serangan ini juga merusak reputasi aplikasi dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna. Untuk mencegah CSRF, langkah utama yang paling umum digunakan adalah menambahkan token CSRF pada setiap permintaan form. Token ini adalah nilai acak yang dihasilkan oleh server dan disertakan di setiap permintaan sah. Ketika permintaan datang kembali ke server, sistem akan memeriksa apakah token tersebut cocok. Jika tidak, permintaan akan ditolak. Selain itu, kita juga bisa memeriksa header origin atau referrer untuk memastikan bahwa permintaan berasal dari domain yang sah. Kita juga bisa menggunakan atribut same site pada cookie
agar cookie tidak dikirim otomatis ke domain lain. Dan tentu saja hindari penggunaan metode get untuk aktif sensitif seperti hapus atau ubah data. Berikut contoh implementasi dasar token CSRF menggunakan PHP. Ketika halaman dimuat, server memuat token acak dan menyimpannya di session pengguna. Token ini juga dikirim ke halaman form sebagai input tersembunyi. Ketika pengguna mengirim form, server akan memeriksa apakah token yang dikirim sama dengan token yang tersimpan di session. Jika tidak cocok, berarti permintaan berasal dari sumber yang tidak sah dan langsung ditolak. Konsep ini sederhana namun sangat efektif dalam mencegah serangan CSRF. Kalau ditemukan adanya celah CSRF, langkah pertama adalah menonaktifkan atau menutup endpoint yang rentan sementara. Selanjutnya, update framework atau library yang digunakan karena seringkali patch keamanan sudah disediakan. Jangan lupa audit log untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan seperti perubahan data massal. Langkah berikutnya, regenerasi session dan token untuk seluruh pengguna agar tidak ada token lama yang disalahgunakan. Dan terakhir, lakukan edukasi internal supaya developer dan pengguna memahami pentingnya perlindungan terhadap CSRF. Sebagai penutup, CSRF adalah salah satu serangan yang sulit dideteksi karena memanfaatkan kepercayaan sistem terhadap pengguna yang sudah login. Namun, dengan menerapkan token CSRF, validasi sumber permintaan, dan konfigurasi cookie yang aman, kita dapat menutup sebagian besar celah serangan ini. Framework modern seperti Laravel, Django, dan Spring Boot sudah memiliki proteksi CSRF bawaan. Tinggal kita aktifkan dan gunakan dengan benar. Yang paling penting, kita harus menanamkan prinsip bahwa keamanan bukan fitur tambahan, tapi fondasi utama dalam setiap sistem yang kita bangun. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.